Halo semuanya, kenalin, nama saya Kak Hilman Kudratudarsi. Di sini saya menjadi tutor untuk kelas writing. Di dalam belajar IELTS, kalian nanti akan diminta untuk mengerjakan dua tugas writing. Yang pertama, tas 1, yang kedua, tas 2. Nah, kali ini saya akan ngebahas tentang writing tas 1. Dalam mengerjakan soal writing tas 1, yang harus kalian perhatikan adalah yang pertama, kalian harus perhatikan bahwa kalian harus diminta untuk mengerjakan sekitar 20 menit untuk menulis sekurang-kurangnya 150 kata. Tapi nggak usah banyak-banyak banget ya lebihnya, karena ini sekitar 20 menit, berarti kalau saya sih saranin kalian bikin sekitar 150 sampai 200 kata ya untuk mengerjakan ini. Di sini di tas satu ini kalian diminta untuk menginterpretasi data. Jadi kayak kalian dikasih kayak maps atau kan juga dikasih kayak proses atau data gitu. Data dari itu nanti kalian terjemahkan atau kalian pikirin idenya apa isi dari data tersebut. Nanti kalian tulis menjadi suatu tulisan sekitar 150 kata. Di sini kalian tidak boleh memberikan kayak opini sendiri atau pendapat ya. Karena nanti ada tempatnya tuh di tas 2 gitu ya. Kita membuat pendapat seperti itu. Nah, gimana cara ngerjakannya gitu ya? Yang pertama, kalian baca soalnya gitu ya. Yang pertama, the chart below. Contohnya ya, the chart below shows the result of a survey about people's coffee and tea buying and drinking habits in five Australian cities. Jadi di sini di soalnya adalah kayak di chat below. Jadi kayak ada sebuah data yang menampilkan coffee and tea buying. Jadi coffee and tea buying and drinking habits in five cities in Australia. Nah, di data ini kalian akan melihat kayak yang pertama ada tiga bar chart ya dengan 5 kota, ada Sydney, Melbourne, Brisbane, Adelaide, sama Hobart. Terus yang warna hitam itu adalah bought fresh coffee and last 4 weeks. Jadi kayak di 4 minggu terakhir, bought instant coffee in last 4 weeks. Jadi kayak membeli instan. Apakah jadi mereka tuh lebih membeli fresh coffee atau instant coffee? Atau went to a cafe for coffee or tea in last 4 weeks. Jadi kayak apakah mereka membeli fresh coffee, apakah membeli instant coffee, atau mereka pergi ke cafe gitu ya untuk membeli kopi atau teh. Gitu. Jadi pasti yang fresh coffee ini mungkin kayak yang masih biji-bijinya gitu ya, atau yang belum diolah. Tapi kalau instant coffee ini kayak udah jadi gitu, tinggal diseruin ini kali ya, kayak gitu. Nah, Nah, untuk mengerjakannya, di sini ada contohnya ya, ada contohnya. eh, ini dikasih nilai 6 nih sama Bu Cambridge. Oke, yang pertama kayak the table. Jadi setiap writing tas satu itu selalu mulai kata kayak the table atau the graphs atau the chart atau the maps gitu ya. The fix. Nah, karena ini satu, makanya dia pakai the fix ini pakai ada S-nya di situ. The fix ini kalian bisa ganti menjadi illustrate, terus atau dan kata-kata lainnya. Pokoknya itu yang penting menyajikan ya kalau illustrate, terus banyaklah kata-kata yang kalian bisa gunakan untuk mengganti kata the fix ini. Jangan pakai kata so gitu ya, karena kalau so itu udah terlalu biasa. The outcomes of a questionnaire. Jadi kalau di sebelumnya tuh kan kayak eh, dia makainya survei kayak the outcome of a questionnaire. Jadi yang pertama kalian lakukan ketika mengerjakan tas satu ini adalah kalian buat paraphrasing. Paraphrasing itu maksudnya kayak mengganti kata-kata dari soalnya itu kalian tulis di sini. Nah, ini kalian bisa mengganti vocabularisnya, kalian bisa mengganti struktur kalimatnya ya. Nah, setelah itu kalian bikin jawabannya, kalian kelompokin dulu. Kalau yang ini tuh kayak dia tuh berdasarkan jenisnya ya, berdasarkan jenis kayak the first option is about fresh coffee in last 4 weeks. Ini kan kalimatnya pendek ya. The first option is about fresh coffee in last 4 weeks. Nanti baru disebutin in Sydney gimana, terus di Melbourne gimana dia bandingin ya. Brisbane and Adelaide have a nearly same amount. Dia mention kayak gitu. Terus yang di bawah second line, jadi dia kayak
dia tuh kelompokin kayak satu, dua, tiga itu dikelompokin berdasarkan jenis kopinya. Kalian juga bisa kok kelompokin berdasarkan kota-kotanya. Nanti kalian bisa kota ini gitu kan. Atau kalian bisa melihat berbagai macam kelompokan lah yang kalian bisa gunakan. Nah, kalian harus ingat di dalam membuat writing task satu ini, di sini kan ada conclusion-nya. In conclusion, the highest number of the survey is the percentage of city resident that went to a cafe per coffee or tea last per week because it's so almost the highest percentage in three types. Oke, jadi dia mention kesimpulannya adalah ada yang paling tinggi dan jenisnya itu paling tinggi di sini. Nah, kalian bisa buat kesimpulan atau kita sebut sebagai overview boleh, tapi kalian juga bisa menaruh ini di paragraf pertama juga boleh ya. Nanti by the time kalian ngebuat tulisan ini, kita mungkin kalian bisa menemukan berbagai hal. Kita lihat komen ini. Sebenarnya di tulisan ini itu sudah mencakup berbagai informasi yang dibutuhkan. Jadi kayak sudah bagus tuh kayak groupingnya, kayak perbandingan juga udah mulai bagus gitu kan. Datanya juga akurat. Terus dia juga organisasinya clear kan dia menggunakan kata pertama, kedua, ketiga kayak gitu. Nah, untuk vocabularies-nya itu juga udah oke ya. Maksudnya kayak ya udah mereka dia sudah ini. Cuma memang ada beberapa kata yang penulisannya typo kayak gitu. Nah, tapi di sini masih mungkin perlu mengganti kata-kata. Setiap kalian membuat writing, ini kan kayak writing ini kayak kita akan terus mengulang-ulang berlatih ya. Kalian harus berpikir kayak gimana caranya biar di writing ini kalian bisa menampilkan writing yang bagus. Cara yang kalian bisa lakukan adalah dengan selalu mengganti vocabularies-nya. Nah, itu aja sih penjelasan untuk writing kelas 1 ini, sederhana aja dan saya harapin kalian harus ingat ya, ada 4 hal yang dinilai dalam writing, yang pertama tuh kontennya, kalau bisa di tas 1 kontennya itu sesuai nggak datanya gitu, tapi kalau di tas 2 kayak sudah menjawab pertanyaannya apa, kalian jawabnya apa gitu kan. Yang kedua, selain itu, yang akan diperhatikan adalah coherence cohesion-nya. Jadi kayak kalau di sini tuh grupnya itu oke atau enggak, terus ada hubungan enggak antara satu kalimat dengan kalimat yang lainnya. Itu yang ketiga tuh vocab-nya, banyak nggak pakai vocabulary yang sulit-sulit juga gitu kan. Yang terakhir adalah eh, the last one itu adalah grammarnya. Jadi kayak grammarnya itu bervariasi atau enggak dan dan itu benar atau enggak. Gitu. Oke, itu aja eh, penjelasan singkat banget penjelasan ini, tapi dengan kalian buat aja semampu kalian. Nah, buat yang masih belum bisa juga boleh banget tuh kalian boleh pakai Google Translate atau buka kamus juga boleh ya untuk mengerjakan tugas ini selama kalian bisa menulis dengan tulisan bagus dulu kayak gitu. Ya kalian bisa miripin jawabannya ini. Sebenarnya ini masih sederhana ya jawabannya ya, makanya juga nilainya juga 6. Saya harap kalian bisa buat lebih bagus daripada tulisan.